Manja banget Sultan, iya manja banget, iya. Cium cium. Astagfirullahaladzim, ini si bos. Apaan sih marah-marah terus? Dicariin dari sono ke sono, mentang-mentang rumahnya gede. Terus? Itu no, tamunya Bu Irma. Udah nunggu dari tadi, udah mau pulang dia. Jangan, Ibu Minta Irma. ongkos no dia. Itu pengusaha tahu, Iya, Ibu Irma Suryati. Iya. Yaudah. Rafa mau inian juga mau belajar ngejahit nih, udah ada no. Apa hubungannya Bu Irma sama kain perca? Kan Bu Irma kan pengusaha. Pengusaha apa? Daur ulang ini yang Kain perca gitu. Oh, iya. oke. Udah di mana? Suruh turun. Dia Jemput. udah mesin ojek online. Jangan orang jauh dari Kebumen kan. Udah. Yaudah ya. Ditunggu di ruang tamu ya. Ya, minumnya? Ya, itu mau urusan kamu lah. Yaudah, beli ya. Iya. Aduh, repot banget sih Rafa. Iya, hari ini kita ketemu juga mengundang namanya Mbak Irma Suryati dari Kebumen. Banyak sekali kisah yang akan diangkat. Ayo kita lihat, ini dia kisah Ibu Irma. Keterbatasan fisik bukanlah suatu halangan untuk berkarya dan berbagi manfaat terhadap sesama. Itulah semangat dan pedoman hidup yang diemban oleh Irma Suryati, seorang pebisnis difabel sukses asal Semarang. Tahun 1980 mungkin menjadi salah satu tahun yang pahit baginya. Irma kecil yang berumur 4 tahun divonis menderita kelainan tulang kaki akibat penyakit polio yang menyerangnya. Sehingga kedua kakinya tidak mampu untuk berjalan dengan normal. Namun keterbatasannya itu justru menjadi cambuk semangat untuk tetap maju. Bersama sang suami, wanita berusia 45 tahun ini pun mendirikan usaha di bidang kerajinan belasan tahun lalu. Sampai saat ini, bisnis yang diberi nama Mutiara Handicraft itu sudah memiliki ribuan karyawan yang juga merupakan penyandang disabilitas. Berkat perjuangan dan kepeduliannya kepada sesama, ibu 5 anak ini mendapatkan lebih dari 100 penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Satya Lencana dari Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu. Semoga semangat juang Irma Suryati ini bisa kita jadikan contoh ya sahabat The Hakim. Itu dia sosok Ibu Irma Suryati dan alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol bersama dengan beliau. Arafa, Ya. sini. Wah, senangnya alhamdulillah. Silakan Bu Irma. Irfan. Ya, alhamdulillah. Makasih Arafa sudah bantu Bu Irmanya. Bu Irma mau minum apa? Apa saja deh? Apa aja? Adanya cuman es teh doang di Ya sini. gak usah ditanya mau apa. Pakai mie ayam nggak? Sebentar ya Bu, bikinin dulu. Iya. Makasih Arafa ya. Iya. Sosok Mbak Irma ini luar biasa sekali. Mbak Irma, mau ngomongin sekarang atau mau ngomongin masa lalu dulu? Masa lalu. Masa lalu? Oke. Mbak Irma lahir di Semarang. Iya. Terus? Dulu saya kan lahir di Semarang itu alhamdulillah sih biasa normal gitu ya. Terus kemudian diajak ikut transmigrasi orang tua. Karena kedua orang tua kan nggak mampu, miskin gitu ya. Jadi saya ikut kedua orang tua pada saat umur 4 tahun. 4 tahun Iya. transmigrasi Ke Palembang. ke Palembang. Iya. Apa yang dikerjakan di Palembang bersama dengan? Dulu kedua orang tua kerjanya di kelapa sawit. Terus saya kan dititipkan di pengasuh. Terus kita dimandiin, jatuh dari kamar mandi. Nah itulah yang menjadikan saya sekarang seperti sekarang ini. Ya. Kenapa memang kakinya Mbak Irma? Ya awalnya jatuh dari kamar mandi itu ya. Terus lama-lama nggak tahu itu lumpuh, lama-lama lumpuh. Awalnya kan kedua orang tua kan bingung itu. Terus dibawa ke dokter. Waktu itu belum ada dokter, tapi mantri suntik gitu. Pada saat itu pas panas, kondisi panas gitu disuntik, akhirnya kan kita lumpuh. Dan pada tahun 80-85 itu kan, kalau sekarang kan COVID ya, kalau dulu itu polio. Berapa lama prosesnya dari normal sampai tidak bisa berjalan? Awalnya sih masih biasa, setelah jatuh terus kena suntik itu, terus polio, kan kena duri kaki saya. Kok tiba-tiba ini ya nggak kayak biasa gitu. Kena duri tapi nggak terasa gitu? Iya nggak terasa, jadi saya bingung gitu. Akhirnya kan jalannya pakai ini Pak, dipegangin gitu. Cuma masih bisa jalan, sampai SMP itu masih bisa dipegangin kakinya.
teman-teman gimana? Biasanya kan kalau namanya anak-anak dimanapun ya, kalau ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya itu jadi bahan pembicaraan. Dibully. Dibully gimana? Dibully, iya. Jadi dari SD itu ya, kalau dulu kan awalnya saya kan nggak disekolahin sama mbah saya. Jadi dari transmigrasi itu kan kedua orang tua dibawa pulang, saya dibawa pulang ke Jawa lagi. Balik lagi, terus saya dititipkan mbah saya. Biasa kalau di Fabel kayaknya sih ceritanya hampir sama, semua dititipkan ke mbah gitu. Orang tua di mana habis Habis itu ke Jakarta, beliau kerja. Nggak jadi transmigran lagi? Enggak. Tapi sementara Mbak Irma dititip di Mbah, di kondisi seperti itu. Iya, terus nggak boleh keluar rumah kan. Tapi kalau saya pingin sekolah waktu itu, tapi karena kedua orang tua nggak mampu nyekolahin, terus mbah saya juga nggak boleh sekolah karena mungkin kan kalau dilihat orang ini apa ya, malu atau gimana gitu ya. Akhirnya saya sering di rumah terus. Tapi saya tuh penasaran dengan anak-anak sekolah gitu. Usia berapa saat itu? Saat itu saya usia berapa? 5 tahun, 6 tahun lah. Terus saya ngintip-ngintip ya, kalau di sekolahan, kalau mbah saya pas pergi gitu, saya ke sekolahan ngintip-ngintip gitu kan. Saya gregeten gitu kalau ada anak jawab pertanyaan guru tapi nggak bisa gitu. Terus saya di tempat persembunyian itu jawab gitu. Tadi siapa yang jawab? Kemudian guru itu menghampiri saya di tempat persembunyian. Kenapa kamu nggak sekolah gitu? Karena kita nggak punya uang untuk sekolah gitu. Waktu Yalah, itu seperti itu. Itu seperti cerita film dan itu terjadi bener. Alah, Jadi ngintip gitu, ngintip. iya. Guru nanya, yang lain pada nggak bisa, Mbak Irma jawab. Iya. Akhirnya ditemukan oleh guru tersebut. Iya. Terus? Terus saya disamperin kepala sekolah, paginya suruh berangkat sekolah, tapi tidak bayar gitu. Walaupun di kondisi seperti itu. Iya. Iya. Terus sekolah, habis itu sekolah kan kelas 1 cuma 3 bulan saya. Habis itu saya langsung ngerjakan soal-soal kelas 2, kelas 3, kelas 4 tuh bisa. Langsung saya kelas 4. Jadi Sebentar. kayak akselerasi gitu. Kok bisa toh? Emang sebelumnya suka belajar atau gimana? Iya, kayak otodidak bisa sendiri gitu. Pinter ya? Alhamdulillah sih waktu itu sampai SMA pun masih ranking 1 terus. Keren. Tapi di balik prestasi tersebut dibully. Iya, selalu kalau dibully tuh hampir tapi karena saya tuh lama-lama dibully capek juga ya, karena kenapa sih saya kok dibully gitu. Terus sampai SMP masih seperti itu. Dibulinya gimana Mbak Irma? Ya itu sering dikatain, misalnya kenapa itu kakinya, kadang dilemparin batu juga gitu. Innalillahi wa Seperti itu, ji'un. sama anak-anak kecil kayak gini. Aduh, itu yang lempar-lemparin batu kebayang banget Mbak. Ya biasa kayak gitu, jadi kalau saya berangkat ngaji, berangkat itu selalu digituin. Tapi saya tetap nggak pantang nyerah ya, jadi saya tetap terus maju. Terus kalau udah berjalan sih saya udah punya prinsip waktu kelas 2 SMP itu, saya kalau udah berjalan nggak usah lah noleh-noleh ke belakang, yang penting tujuan saya tercapai gitu. Pengennya berubah, pokoknya pengen membuktikan bahwa penyandang disabilitas itu bisa kok gitu. SMA katanya selain sekolah, ranking, sudah mulai berjualan juga? Iya, saya kelas 2 udah mulai jualan Mas. Jadi kalau pulang sekolah gitu, tetangga saya kan punya kain-kain itu. Saya potongin 3 meteran. Kemudian saya nyewa mobil, 1 hari waktu itu, tahun itu tuh masih 50.000 seperti itu ya. Saya nyewa sehari, terus saya demo-demo ke kantor-kantor, kan laku 1 hari 400.000. Bisa nambah buat uang sekolah? Iya, buat bayar sekolah. Emang kedua orang tua itu waktu SMA sudah nggak mampu membiayai. Belas sendirian aja? Iya, sendirian. Kalau nggak gitu ya udah nggak lanjut sekolah Iya, istilahnya nggak gitu. sekolah. Kadang kalau kepepet itu kita jadi kreatif ya. Iya. Kalau semuanya nyaman akhirnya kita tumpul kemampuan ya. Iya. Waktu itu kan di pabrik itu kan saya nyari-nyari kain itu ya, kain sisa potongan itu, tapi dari bos itu kayak menghina gitu ya. Udah itu ambil aja itu di gudang pabrik itu, kalau kamu mampu silahkan bawa pulang ke rumah gitu. Ya terus saya kan memang orangnya nekat gitu Ya ya. wis, bawa gratis. Iya, saya pakai truk, waktu itu saya nyewa truk. Akhirnya ini saya ambil semua, saya bawa pulang gitu. Sampah tuh. Iya, sampah. Terus saya bikin gitu. Terus akhirnya bikin keset. Iya. Bos itu Sampai 2 tahun itu nggak habis sampahnya ya, saya bikin gitu. Saya jualin dari kalau itu sampai 2 tahun sampai lulus SMA itu saya. bahannya gratis karena sudah jadi sampah, tapi alhamdulillah dikreasikan jadi uang. Iya. 2 tahun nggak habis itu sampah. Iya, nggak habis. Sebegitu banyaknya. Iya. Tapi setelah bos itu tahu kalau itu menjadi barang yang kreatif ya, itu lama-lama bukan digratisin lagi tapi suruh beli. Ya, iya toh. Masih sampai sekarang Alhamdulillah sih masih. dengan si bos itu. Iya. Ya, di balik itu semuanya makasih bos sudah memberikan jalan ya. Udah berapa karyawan sekarang?
31.000. 31.000. Tapi semuanya itu bukan karyawan ya, mitra kerja. Jadi kita kan sistemnya pemberdayaan masyarakat itu. Jadi dikerjakannya di rumah masing-masing. Setelah jadi baru disetorkan di Mutiara Handicraft. Ada yang difabel juga? Yaitu dari 31.000 itu 3.000 yang disabilitas. 3.000 yang disabilitas. Disabilitas apa saja? Campur Mas. Jadi mereka kalau di saya di Mutiara Handicraft itu pokoknya mereka yang tangannya masih bisa gerak itu. Pokoknya mempunyai keinginan untuk mandiri, jadi tidak menjadi beban bagi keluarga. Ada tunanetra, Iya. bisu, tuli, kemudian ada yang Cacat tubuh itu ya. Mbak tahu nggak sih ini bisa lancar seperti ini tuh karena banyak yang mendoakan Mbak Irma loh ini. Amin amin. Wow, ini luar biasa loh. Walaupun jalan tadi dibantu oleh seseorang, tapi dengan kemampuannya membuat orang-orang bisa berlari bersama menuju kesuksesan. Keren banget Mbak Irma. Amin amin. Dan beliaunya tidak merasa sekeren itu. Keren banget. Arafah, Nih, minumnya udah jadi nih. lama banget bikin minum gitu doang. Beli tadi di warung depan, rame warungnya. Males kalau bikin. Ya Ibu, Allah, ini kayak gini ya. Makasih. Itu bawa apa itu? ini tadi Arafa belajar kan bikin kain perca kayak Bu Irma, tapi kok kayak begini ya? Soalnya ini kalau Bu Irma ke kamar mandinya Airpan kagak ada keset. Jadi tuh kayak nanti licin-licin. Noh, Ini jadi- kreasinya kayak gini, coba tak kasih contoh ya. kayak mana Bu? Nih, mana guntingnya? Dikit aja ya. Karena ini keterbatasan yang nggak ada mesin jahitnya. Ini kan cuma kita ajarin ini. Sebenarnya sih kain perca kayak gini ya, cuma 1 kilo itu kan cuma 1 kilo ya. Modalnya cuma berapa? 5.000 itu jadi keset 5 yang luar biasa ya kesetnya. Nah ini cara bikinnya seperti ini. Ini kayak gini. Kita kan harus telaten ya. Memang seseorang pengusaha ya, seorang pembisnis itu kan harus fokus telaten yang paling bisa membuat kita sukses karena telatennya itu ya Mas Irfan. Nah ini kayak gini tuh terus menerus dibikin kayak gini, nanti digandeng-gandeng pakai ini jarum. Udah lihai banget Ibu Iya, ya kayak gituin gini. ya. Itu kalau dijual berapa duit Bu? Itu macam-macam sih karena kan model kita kan macam-macam ya, modelnya banyak banget. Jadi dari harga murah dari 5.000 itu sampai 125 tergantung itunya. Kalau yang kualitas ekspor itu mahal. Berarti udah sampai diekspor juga. Iya, alhamdulillah sih Wah, sudah Masya Allah, sampai. nanti kita akan intip berapa sih pemasukan yang diterima oleh Mbak Irma, boleh nggak? Keuntungannya berapa biar Omsetnya orang-orang pengen berapa nih? juga. Betul, sesaat lagi ya, tetap di The Hakim. Tadi saya masih itu loh takjub sampai ke luar negeri. Negara mana saja yang di tujuan pengeksporannya? Australia. Australia? Iya. Awalnya kan kita ini pemasaran bikin keset di Kebumen itu kan kita ngumpulin teman-teman penyandang disabilitas itu satu kabupaten awalnya. Itu setiap kecamatan kan di Kabupaten Kebumen ada 26 kecamatan. Itu kita bikin kelompok usaha bersama penyandang disabilitas. Jadi awalnya tuh fokus Iya. ke teman-teman disabilitas. Iya. Karena mungkin jangan sampai teman-teman disabilitas dipandang sebelah mata dan mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan Iya. seperti yang dialami oleh Mbak Irma. Iya. Itu. Iya. Terus kita ngumpulin teman-teman penyandang disabilitas ada 300-an ya waktu itu awal-awal, terus bikin keset. Saya kan susah masarinya, setelah kumpul banyak ini mau dipasarin kemana. Akhirnya saya bawa kurang lebih 3 karung itu ke pasar Tanah Abang. Waktu itu datang ke Jakarta, bingung sih. Jakarta kan banyak pasarnya, ada pasar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Akhirnya sampai pasar Minggu gitu. Lucu juga nih Mbak. Nah terus saya itu Datang ke Tanah Abang, Iya. bawa 3 karung. 3 Sama karung. siapa itu? Sama adik saya. Waktu itu kan Jakarta hujan ya, banjir itu. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 2007. Oke, terus? Iya. Saya tidur di atas 3 karung itu, soalnya kan banjir di bawahnya. Keset saya basah semua sama adik. Nunggu sampai pasar Tanah Abang buka. Terus tiba-tiba pas setengah 8 itu ada angin besar gitu. Ada sampah kan menempel di pipi saya gitu. Kan mau saya remes-remes, saya buang itu sampah, tapi saya iseng tak baca gitu ada tulisan Lomba Wirausaha Muda Teladan tingkat nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti Ini itu. kisah hidup itu kayak film, kayak skenario film. Jadi alhamdulillah di situ dari itu saya ikut itu lomba gitu. Terus? Daftarnya itu saya susah sekali gitu karena
kalau di kantor Kemenpora saya orang desa gitu ya, jadi saya nggak bisa datang ke kantor gitu loh. Terus saya itu ngikutin yang di situ, kalau nggak daftar di Universitas Indonesia gitu. Saya datang ke sana, naik itu taksi, waktu itu habis 70.000 kan, saya jualan cuma laku berapa gitu buat ongkos ke sana gitu ya. Jualan dari hasil 3 karung tadi itu. Iya kan basah, ada yang dibuang juga Iya, gitu iya, kan. iya. Terus saya tuh daftar di UI, pas saya diturunkan di UI gitu, kaget kok gedungnya besar banget, yang tempat untuk pendaftarannya di mana gitu. Akhirnya saya ini WA ke, waktu itu belum ada WA sih, masih SMS gitu, SMS ke yang panitia lomba gitu, saya dijemput di situ. Nah disitulah baru, Mbak Irma mohon maaf ya, yang ngikutin lomba itu harus S1, S2, S3 gitu. Lah waktu itu sebenarnya sih saya S3 juga sih Mas, SMA maksudnya. SMA, SD, SMP, SMA. Iya. Tapi Terus karena kok bisa jadi ikutan? iya, waktu itu terus saya ditemukan sama Bu Rektor UI waktu itu, namanya Bu Nining ya, Bu Nining Susilowati, adiknya Menteri Keuangan sekarang ini. Dan di situ saya dibantu beliau, Mbak Irma kalau mau daftar di sini harus masuk di UKM Center Universitas Indonesia. Saya mau, akhirnya saya daftar lewat UI tadi. Biasanya saya kalau sudah punya keinginan gitu ya, iya harus bisa gitu. Jadi saya tolonglah Bu, yang penting saya diberi kesempatan. Kalau mungkin syarat nggak masalah, yang penting kalau memang harus kualifikasi, harus harus ini, saya nggak masalah. Yang penting coba saya, masuk iya, dulu. Yang masuk coba masuk Tahunya dulu. juara 1. Iya. Itu kan waktu itu kan diumumkan dulu juara dari Mbak Irma, Anda masuk 1.000 besar, 100 besar. Dan berapa peserta tadi? 10.400. Wah, Masya Allah. Jadi di situ kan waktu disebutkan juara 10, 9, 8 itu saya kan nama saya sudah tidak ada itu. Itu saya juga sudah bingung sama suami karena nanti nggak bisa pulang karena nggak punya uang kita kalau pulang gitu. Padahal nginepnya waktu itu kan di hotel juga gitu. Wah nanti gimana yang bayar hotelnya, kalau nggak juara kan nggak dapat hadiah di situ. Nekat ya? Tahunya juara 1. Iya. Dapat hadiah berapa? Waktu itu 100 juta. Wow, langsung cair saat itu juga. Selisih 1 minggu. Dan di saat itu kan alhamdulillah juga dengan adanya juara 1 itu kan bisa membuktikan ke masyarakat bahwa memang penyandang disabilitas itu kalau diberi kesempatan gitu, dikasih kesempatan itu mampu. Di situ alhamdulillah rezeki kan datangnya, efeknya dari lomba itu kan banyak ini yang datang. Terus kita diajak ke luar negeri juga sama Kemenpora gitu. Wah, Masya Allah. Jadi dari momen itu, dari kehujanan, kena angin, badai di Tanah Abang tahun 2007. Iya. Terbanglah itu pengumuman, mengikuti nekat nomor 1. Iya. Pernah dibawa ke luar negeri juga, Iya, dapat penghargaan juga. Iya. Dulu kan diikutkan ke itu Festival Indonesia Gathering di Melbourne, Australia. Waktu itu tahun 2009 itu alhamdulillah pokoknya keliling terus sampai Beijing juga itu ikut lomba. Akhirnya kalau di luar negeri sih juara 2 gitu. Ini bukan orang sembarang, ini hebat loh. Tadi ngomong ada sama suami. Iya, sama suami datang Ikut ke ya sini. suami sekarang? Ikut, yang nyetir kan suami saya. gitu? Iya. Atas nama suaminya Mbak Irma. Oke. Ini kayak pasien. Silakan monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Monggo duduk. Iya. Ini 2 orang nekat nih. Iya. Kompak ini kompak. Kompak. Ini pas tahun berapa menikah? Tahun 95. 95. Ya ampun. Maaf tadi pas itu kok ada mobilnya sendiri. Ini Saya disabilitas juga. Oh iya? Iya. Disabilitas apa? Polio Sama dong. sama. Cuma saya masih bisa pakai alat bantu yang dipasang di kaki masih bisa. Mas Agus, kalau Mas Agus dari usia berapa? Saya usia 1,5 tahun. 1,5 tahun kena polio. Kena polio. Menjadi besar seperti ini ternyata dibangunnya juga tidak sendiri tapi berdua saling menguatkan. Iya. Bisa dibilang dari nol lah ya. Iya. Ya, dari Dari dulu kan kita ini Mas keliling pasar-pasar lokal ya, itu pakai kendaraan roda 3. Modifikasi sendiri. Dimodifikasi sendiri. Bukan yang kayak sekarang keluaran itu ya. Ya, Bukan. udah tinggal beli. Iya. Modifikasi sendiri karena kondisi. Iya, karena kondisi fisik yang nggak bisa untuk Iya, pakai iya, iya, iya. roda dua. Ini bersyukur berdua bisa saling menguatkan. Alhamdulillah. Ya, ketika Mbak Irma punya keinginan disupport sama suaminya. Ketika Mbak Irma lelah dan lemah diberikan semangat lagi sama suaminya. Wah,
ngomong apa dong ke suaminya? Suka Apa ngomong sih ya? sesuatu orang. Karena kan kita setiap hari itu sudah ini ya, sudah apa ya? Kita memang jadwal rutin itu kalau pagi kan kopinya bareng gitu. Jadi di situ ibaratnya gini, cinta itu kan sebenarnya Cie, kita ngomongin mau cinta ya. cinta. Cinta sejati itu sebenarnya bukan yang tiap hari kita romantisan, tapi kan kita setiap hari itu bertengkar, tapi di hari itu juga kita punya solusinya seperti itu. Kita selalu seperti itu. Jadi dari 3 jam awal ya? itu 3 jam 3 paling jam udah selesai. diambil lagi gitu. 3 jam? Harus selesai. Udah Harus selesai. ada itunya. Iya. Udah 5 menit lagi nih, oh sebentar nih gitu. Oh ya ini Mas, aku punya apa ya? Punya oleh-oleh dari karya-karya Ah, kita. nggak usah repot-repot. Ih. Tadi saya titipkan Mbak Arafah ya. Mana Arafa? Ya, bentar dulu, berat banget ini. Udah kayak masalah hidup. Sini Arafa, sini Arafa. Aduh, ya ampun, ya ampun. Ini mah kalau kayak gini mah, Arafa dapat banyak nih. Apa sih ini? Tuh ada. Itu kan Belimbing. panen sendiri. Ada belimbing. Ada Belimbing, ada jambu. jambu. Jambu kristal ini enak nih. Iya. Terus apa lagi? Tapi Ini yang- panen sendiri. Iya. Itu yang lebih unik ini. Wow, Kita ini kan keren bikin- banget. Ini kaset kita seperti ini. Oh. Ini yang harganya 125.000, Bu. Iya. Yang kualitas ekspor. Oh, bagus ya. Bagus banget loh. Iya, bagus banget. Kalau kayak gini mah kagak usah diinjek ya, buat pajangan aja. Ini yang tadi dilipat-lipat. Iya, yang dilipat-lipat kayak Oh, pantesan hebat. Ini keset. Kaset. Set. Ini kura-kura, A. Iya, bener, Buat bener. kura-kura AA. Sekitar kata kura-kura A, lah jangan-jangan gua ini. Ah, harus rajin makan biar gak jadiin keset kata kura-kura ya. Mana lagi? Nih, Semakin mengenal Ibu Irma, semakin lama gue ngobrol, semakin takjub, semakin terbelalak dengan visi misinya, dengan semangat hidupnya, dan juga dengan karya-karyanya. Beliau hanya menyebutkan keset. Tiba-tiba datang barang-barang lainnya selain keset, ada daster, ada bed cover, sampai snack dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Mbak Irma ini tidak puas di hanya satu titik saja. Terus meningkat untuk mensejahterakan banyak orang dan juga memberikan rasa percaya diri kepada teman-teman disabilitas seperti dirinya. Sampai sudah sering dari rumah awalnya. Juga ini tasnya juga dibikin sendiri. wah ini dibikin sendiri. Ayo Allah, A. Santai aja dong, A. Kalau nggak suka bilang. Jangan Iya. berharap. Ini Iya. semuanya. Semuanya dibikin sendiri tas-tas. Ide-idenya dari mana sih Mbak? Ini berdua. Wah, Ini senimannya kelihatan sih kalau iya masih sih. ya. Dari rambutnya, Iya, kan cuman gondrong-gondrong Iya, gimana. kayak Mbah Dukun tuh. Wow, Keren banget. senang sekali alhamdulillah. Tuh, di kondisi kita tidak bisa kita menyerah begitu saja. Betul. Kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan dalam kondisi seperti apapun. Tapi yang jelas, Allah menciptakan kita itu di kondisi sempurna, tidak ada kekurangan. Anggap saja kondisinya kita itu seperti casing HP, berbeda-beda. Begitupun warna kulit beda-beda, mata beda-beda, ada yang sipit, ada yang bolong, rambut ada yang lurus, ada yang keriting. Kakinya ada yang bisa diberikan kemampuan untuk berjalan, ada yang harus dibantu oleh tongkat. Itu tetap sempurna, betul ya? Betul. Di kondisinya. Nah, tugas kita adalah mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Betul Dan banget. juga mengembangkannya dan juga harus bermanfaat kepada orang lain. Semangat. Makasih loh Mbak Irma, Mas Agus, matur nuwun sangat ya. Mudah-mudahan kehadiran pada hari ini menginspirasi semakin banyak orang-orang yang disabilitas bisa lebih percaya diri lagi. Ada yang mau sampaikan Mbak? Saya titip pesan ke teman-teman penyandang cacat seluruh Indonesia bahwa cacat itu sebenarnya bukan halangan ya untuk berkarya dan berprestasi. Kita bisa kok sukses walaupun dengan segala keterbatasan. Ya, dan untuk kasus yang pernah diterima dan juga dialami oleh Mbak Irma, makasih tadi udah bercerita. Dan buat teman-teman disabilitas yang lainnya, jika mengalami tindak kekerasan fisik maupun seksual, bersuaralah. Jangan sampai, tadi katanya ada yang sampai tidak bisa bersuara apapun sampai punya anak, teman tunanetra kita ya. Mudah-mudahan tim juga, aparat juga bisa lebih menangani ini dengan serius, bukan hanya sekedar berita begitu saja. Makasih Mas Agus, Mbak Irma. Nanti kita akan hadirkan tokoh inspiratif lainnya ya. Betul. Hanya di sini di Net, di Dahkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.